Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video kedua saya. Jadi saya minta bantuan untuk klik like, comment, dan subscribe video ini ya. Bagikan kepada teman-teman terdekat Anda, siapa tahu yang sedang merintis, tetangga Anda, rekan Anda, pacar Anda mungkin, atau doi-doi lo ya, yang sedang merintis usaha bisa mengembangkan usahanya dengan semakin maju dan bagus ya, semakin intinya semakin bisa bersaing lah ya. Oke. Di video perkenalan saya sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung bahwa konten-konten yang saya bagikan nanti akan lebih banyak berbagi konten yang berisi pengalaman saya di bidang komunikasi pemasaran ya. Nanti akan di dalam konten saya tidak akan banyak bahas tentang teori ya. So teori itu silakan mahasiswa yang mempelajari di kampus ya. Untuk aplikatif begini, untuk masyarakat yang pelaku bisnis usaha kecil, teori menurut saya tidak begitu penting. Yang penting adalah aplikatifnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, beberapa kali saya jadi pembicara untuk bahas tentang komunikasi pemasaran marketing, tentu hampir semuanya bilang, ayo Mbak Viva kasih yang aplikatif. Apa gimana? Oke, di konten ini saya akan memberikan kunci, trik jitu untuk memasarkan produk Anda ya, secara mandiri di media digital. Oke. Saat ini era digital ya, so tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai media sosial. Oke. Kita bisa saja masih menggunakan media konvensional seperti televisi ya. Kita bisa lihat, kalau dulu zaman saya kecil, anak ditanya kenapa beli ini, karena tertarik sama iklan. Ibu-ibu zaman dulu ketika ditanya, terutama khusus ya, jujur ya, mohon maaf curhat dikit, ibu saya, Bu kenapa sih beli sabun deterjen ini? Soalnya bintang iklannya ganteng. Luar biasa ya, ibu saya aja bisa bilang kayak gitu. Kalau sekarang tidak. Sekarang kalau saya tanya belinya tertarik kenapa beli gitu ya, karena viral. Kata viral itu pasti erat dengan media sosial. Jadi media sosial menjadi media utama yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, untuk memasarkan usahanya secara mandiri, ya, memasarkan usahanya secara mandiri, gitu ya. Asik ya, memasarkan usaha mandiri pula ya. Selain kita bisa memasarkan produk, kita bisa berpeluang jadi endorsement ya. Oke. Skip ya. Jadi bagaimana kita secara teoritis yang namanya memasarkan produk lewat media sosial itu namanya social media marketing. Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk melakukan aktivitas pemasaran. Oke, bisa dibedakan ya. Kita melakukan aktivitas pemasaran melalui media sosial. Media sosial apa? Silakan Anda bebas pilih. Media sosial saat ini hampir semuanya diramaikan oleh pengguna. Jadi tidak ada media sosial yang tidak memiliki pengguna. Ya, misal saja Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Luar biasa penghuninya. Kalau dulu warung kopi penuh sesak, warnet penuh sesak, sekarang ruang digital penuh sesak dengan pengguna. So peluang untuk bisa mempengaruhi mereka itu jauh lebih besar lewat media sosial ya. Jadi dulu itu kalau dulu nggak ada yang kalau sekarang nggak ada tempat yang viral kecuali di media sosial. Nggak mungkin viral karena TV, nggak mungkin. Viralnya pasti di media sosial. Viral di media sosial melebihi TV gitu ya. Nah, gimana sih caranya memanfaatkan media sosial untuk bisa melakukan promosi secara mandiri? Nah, yang pertama yang perlu kita ingat, saya singkat menjadi 3K. Apa itu 3K? Ya, kalau zaman pandemi 3M, kalau di era sosial media marketing Anda harus ingat 3K. 3K ya. Oke. K yang pertama adalah konten. Ya. Bagaimana
kita membuat konten, bagaimana kita membuat caption, bagaimana kita menyusun kata untuk bisa mempromosikan. Nah, ini konten ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu konten, misal saja gini, Bapak Ibu update status, pagi ini cerah ya, itu konten. Aku galau nih, aku rindu, itu konten ya. Jadi semua informasi digital yang memancing netizen ya, memancing orang lain di media sosial, itu namanya konten. Jadi untuk bisa melakukan marketing secara mandiri di media sosial, salah satunya adalah trik membuat konten. Trik membuat konten ini adalah butuh skill. Saya pun belum bisa menguasai betul, tapi saya masih terus belajar. Skillnya bagaimana? Menurut saya skill konten ini bisa Anda latih dengan cara sering-sering banyak-banyak membaca konten para selebgram. Itu kalau di Instagram ya. Bisa juga sering-sering baca konten pemasaran yang diproduksi oleh pengguna media sosial lain gitu. Jadi dengan cara semakin banyak membaca ya, ikro dari konten-konten pengguna media sosial lain, itu akan memberikan wacana akan bagaimana konten yang tepat untuk kita gitu. Jadi semakin sering membaca, maka wawasan kita untuk memproduksi konten juga akan semakin bagus. Dan karena ini membuat konten adalah skill, maka harus terus dilatih, terus diasah. Konten pertama bagaimana, konten kedua diselihi apa, konten ketiga dikasih notif apa, dikasih caption apa, dikasih hashtag apa, begitu ya. Hashtag itu pager ya Bapak Ibu, pager itu loh yang di Instagram biasanya. Waduh, nggak mungkin nggak ada yang tahu ya hashtag. Oke. Setelah yang pertama adalah konten. Kalau sudah kita latih skill itu sudah bagus. Yang kedua adalah perencanaan kampanye ya. Kampanye tidak hanya digunakan oleh partai politik ya, tapi kampanye juga diperlukan untuk dunia bisnis. Kampanye dalam artian begini, konten yang sudah kita buat ini kita sebarkan model bagaimana gitu. Kalau menurut riset dan pengalaman saya gitu ya, di bidang penelitian dan pengabdian di bidang komunikasi pemasaran, kampanye ini ada dua. Yang pertama adalah hard campaign, kampanye keras ya. Yang kedua adalah kampanye participation campaign. Jadi ada dua model kampanye ini. Yang pertama adalah kampanye keras. Saya coba mengulas sedikit. Kampanye keras itu begini. Misal di depan pagar rumah Anda tempeli tulisan namanya dijual 750 juta. Nah, ini namanya hard campaign. Jadi pemasarannya keras. Jadi misalnya di media sosial Anda langsung open PO 15.000 per pak guys. Bunda, ini 1 kilonya 28.000 loh, yuk ambil. Ini kampanye keras, jadi hard campaign ya. Yang kedua ada yang namanya kampanye participation. Kampanye participation itu lebih kampanye yang mengundang. Jadi misal Anda update status ya, Anda bikin cilok ya, Anda bikin kue, Anda foto, Anda update status di WA. Contohnya ya di WhatsApp group, di WA, Anda buat status. Ini endulita banget guys. Yuk mau coba silakan gratis di rumah. Ini namanya participation campaign. Jadi kampanye yang memanfaatkan rekan-rekan itu untuk diajak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Ini yang sekarang lagi hits digunakan oleh para selebgram ya. Sehingga banyak pengguna media sosial datang disebar akhirnya viral. Nah, ini participation campaign. Jadi kalau Anda pelaku usaha baru masih merintis, saya sarankan Anda menggunakan model kampanye yang participation campaign, kampanye partisipasi. Jadi yang mengundang secara halus ya, dodol halusan lah ibarat kata ya, jual halus.
Nah, yang ketiga adalah yang terakhir kayak tadi konten ya, kampanye. Yang ketiga adalah konsisten. Artinya apa? Anda harus konsisten. Anda promosi di media sosial, lakukan itu secara konsisten. Berdasarkan riset saya, pemasaran itu, konsistensi pemasaran itu akan meningkatkan kepercayaan customer, kepercayaan pembeli. Jadi kalau kita konsisten dengan model kampanye yang participation campaign, lakukan itu secara terus menerus ya. Dalam jangka waktu berapa lama Mbak Viva? Dalam riset saya menunjukkan pemasaran paling sebentar dilakukan adalah 1 tahun, paling sebentar. Itu bisa mendapatkan respon ya, mendapatkan respon customer. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku bisnis usaha kecil, jangan pesimis. Kalau sekali, kedua kali posting sudah nggak ada respon, 3 kali posting nggak ada respon, banyak yang jatuh sampai 10 kali, baru yang kali 11 baru dia bangkit, baru direspon. Jadi jangan pesimis, terus semangat, terus menebar kebaikan, terus konsistensi, dan paling penting Anda harus menerapkan 3K ini secara betul. Jadi harus diingat kalau kita pelaku usaha baru ingin mempromosikan produk kita ya, jangan lupa kita bisa melakukan marketing mandiri di media sosial dengan mengingat 3K: konten, kampanye, dan konsisten. Oke, sementara cukup sekian dulu ya video ini. Nanti ke pertemuan selanjutnya saya akan lebih detail lagi membahas gimana trik sih membuat konten yang bisa mempersuasi masyarakat, halayak, netizen, band konten yang kita buat itu jadi viral. Nah, ini ada triknya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu kakak yang tadi ya, bukan kakak tapi KKK ya, 3K. Ingat, salam 3K mandiri marketing lewat media sosial. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa ya, klik like, komen, silakan komen, dan subscribe, bagikan ke seluruh rekan-rekan Anda yang sedang melakukan atau merintis usaha kecil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.